Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong uji kinerja pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Semoga kita semuanya senantiasa berada di dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Nasrullah. Nomor induk mahasiswa 031425 70054. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 2025 pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK Universitas Negeri Sumatera Utara Medan. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MA Al-Bairuni, Yayasan Bina Budaya Santri Pondok Pesantren Al-Mimbar yang berlokasi di Kota Jombang. Bagi saya, profesi guru bukan sekedar pekerjaan, tapi amanah mulia untuk menuntun hati dan akhlak generasi penerus bangsa. Pada hari ini, hari yang berbahagia ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN pendidikan profesi guru. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah menghindari akhlak tercela untuk peserta didik kelas 10 MA. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode utama yang saya gunakan adalah bermain peran, role playing, dengan penguatan dari pendekatan PBL, problem based learning, yang diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian berpikir, kedalaman pemahaman, serta penguatan nilai-nilai akhlakul karimah pada diri peserta didik. Saya berharap kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kepada Bapak, Ibu dosen penguji, dan Bapak Ibu guru pamong, saya mohon arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga demi peningkatan kompetensi dan profesionalisme saya sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi langkah kecil menuju guru yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama agar Allah memberikan keberkahan dan kemudahan di dalam belajar hari ini. Al-Fatihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar dengan hati yang gembira. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dengan sikap yang tegap dan penuh semangat. Silakan. Lagu akan dipandu oleh Mbak Rosabella. Ya, Mbak Rosa, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Lagu itu mengingatkan kita bahwa cinta tanah air itu bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan nyata, salah satunya dengan belajar sungguh-sungguh, berbuat yang terbaik untuk bangsa kita tercinta. Absen dulu ya. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Saat nama kalian dipanggil, silahkan angkat tangan dan jawab hadir. Kelas 10 pertama Ahmad Musafir Umam, Alif Muhammad Al-Kayis, Lailatul Saidah, Miftah Rizky Romadhani. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Ingat ya, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu akan membuat hidup kita lebih baik dan bahagia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kira-kira pernahkah kalian itu merasa kesal atau mungkin kurang senang ketika teman mendapatkan nilai bagus atau saat mereka itu menang lomba? Kadang-kadang perasaan itu muncul tanpa kita sadari. Nah, coba bayangkan bagaimana rasanya kalau perasaan itu terus kita simpan di dalam hati. Sekarang coba renungkan, mengapa orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa iri atau dengki itu sulit merasa bahagia meskipun ia punya banyak hal? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela, terutama sifat hasad atau dengki, dan bagaimana cara menjauhinya. Dengan memahami ini, kita akan tahu betapa bahayanya iri hati bagi diri sendiri dan orang lain. Hari ini kita akan belajar mengenali macam-macam akhlak tercela dan memahami cara menghindarinya. Jika kita mampu menjauhi akhlak tercela, hidup kita akan lebih tenang, hati lebih bahagia, dan kita akan dihargai oleh Allah dan sesama manusia. Coba kita lihat bersama-sama apa itu sifat tercela ya. Akhlak tercela itu adalah sikap atau perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Salah satunya adalah sifat hasad atau dengki. Lanjut. Jadi hasad itu berarti tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tidak senang kalau orang lain mendapatkan keberhasilan atau kebahagiaan. Koncone seneng malah tidak senang, susah. Kadang orang yang hasad bahkan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Ya. Jadi indikator bahwa orang yang punya penyakit hasad ini adalah orang yang berpotensi jahat. Ngeri itu? Hasad berarti tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tidak senang ketika orang lain mendapatkan keberhasilan atau kebahagiaan. Kadang orang yang hasad bahkan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Kalau hati kita dipenuhi oleh rasa iri,
hidup terasa sempit dan tidak tenang. Tentu begitu kan? Sudah? Ya. Jika kita mampu menjauhi akhlak tercela, hidup akan lebih tenang, lebih bahagia, dan kita akan dihargai oleh Allah dan sesama manusia. Baik, kita lihat dalam layar. Coba yang depan. Jadi kita belajar tentang akhlak tercela, ya khususnya akhlak hasad, ya. Yang awal, halaman awal. Ya. Jadi kita harus paham dulu apa itu akhlak tercela. Ya. Objek pembahasan di dalam ilmu akhlak itu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, akhlak yang tercela itu adalah setiap perbuatan yang tidak baik, yang tidak diridhoi karo Gusti Allah. Salah satunya akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, akhlak yang tercela adalah hasad atau dengki. Ini, karena memang akhlak ini sangat berbahaya. Akhlak ini berefek negatif bagi pelakunya. Bukan hanya itu, juga bagi orang lain. Hasad berarti tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tidak senang ketika orang lain berhasil, atau tidak senang ketika orang itu bahagia. Kadang orang yang hasad bahkan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Betapa jahatnya orang yang hasad. Hasad berarti tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat, keberhasilan, atau kebahagiaan. Kadang orang yang hasad bahkan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Kalau hati kita dipenuhi oleh rasa iri, tentu hidup kita akan semakin sempit dan tidak tenang. Gimana betul? Nah, jadi hidupnya agak tenang. Maka ini adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Karena larangan agama, karena berbahaya, karena tidak baik, dan ini adalah sesuatu yang akan menjadikan hidup kita tidak bahagia. Anak-anak, kalau ada teman kalian ya yang mendapatkan nilai bagus atau menang lomba, kira-kira apa yang sebaiknya kita rasakan? Ini masalah rasa, ya. Menimbang rasa. Nah, kira-kira siapa ini? Iki ungkapan perasaan. ya Mbak Nisa. Ya. Jos, ya jos, sip. Terus siapa lagi? Ya Mbak. Kita harus apa tadi? Bersyukur dan tidak iri hati. Tepat sekali, sip. Terus lagi? Ada lagi? Oh ya, kita bisa memberikannya motivasi untuk berusaha menjadi lebih baik. Koncone iku sukses, kita akan termotivasi. Jadi ghibtoh ya, punya apa namanya, menjadi inspirasi. Teman sukses adalah inspirasi bagi kita. Tapi kalau iri itu perilakunya orang munafik. Kalau orang iman, maka dia akan termotivasi ketika orang lain itu sukses. Terus ada lagi mungkin? Oh iya, Mbak Fajar. Kita terus mendoakan iman supaya tetap sukses dan berbahagia. Ya, saling mendoakan. Orang Islam ya butuh doa. Masya Allah, jawaban kalian luar biasa. Itulah tanda hati yang baik dan bersih. Jika teman kita berhasil, ya, kita ikut bahagia. Karena itu juga bagian dari rezeki Allah, ya, yang patut kita syukuri. Jadi apa ya? Kita itu punya teman-teman, punya saudara-saudara yang di situ sukses, dan sikap kita itu harus podo-podo serasa, punya empati, punya simpati, punya kesalingan. Nek koncone seneng melu seneng, nek koncone susah juga ikut susah. Nah, perasaan kesalingan inilah yang menjadi dasar keimanan. Tapi kalau tidak sinkron, rasa antara diri dengan
yang lainnya, ada ikatan persaudaraan yang berbeda rasa, itu berarti tanda-tanda dari orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan biarkan rasa iri itu tumbuh di dalam hati ya. Jadi keberhasilan teman sebagai penyemangat untuk berbuat yang baik, menjadi penyemangat bagi hal-hal yang lebih baik. Hati yang ikut bahagia akan membuat hidup lebih tenang, penuh kedamaian, dan tentu saja penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan ya. Rasa iri itu sering datang diam-diam. Kadang tanpa sadar kita merasa tidak suka ketika orang lain itu dipuji. Enek koncone sukses gitu, terus dipuji-puji orang lain, ora trimo. Padahal itu bisa membuat hati kita itu gelisah dan jauh dari ketenangan. Jadi wong dengki, wong iri itu wong sing gak sinkron antara njaba lan jero. Mestine wong seneng ya melu-melu seneng, tapi malah susah. Ya tentu orang-orang yang punya penyakit itu dia akan menjadi orang yang tidak tenang hidupnya gelisah. Sebaliknya, jika kita ikhlas dan ikut senang atas keberhasilan teman, Allah akan menambah kebaikan dan rezeki untuk kita. Itulah sebabnya kita harus belajar menghindari sifat iri. Kita belajar menghindari sifat dengki agar hati kita bersih dan hidup kita penuh kedamaian. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini adalah sikap yang berbahaya yang harus kita hindari. Coba kalian pikirkan, pernahkah kalian merasa iri dengan seseorang? Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Ketika sampean itu melihat orang lain itu bahagia misalnya, kira-kira apa yang kalian rasakan? Dan bagaimana kalau kalian itu memilih untuk ikut bahagia? Pernahkah sampean itu ketika melihat teman sampean atau saudara sampean ketika sukses, ya, loro hati, ya. Terus bagaimana perjuangan sampean untuk bisa berusaha untuk bahagia? Bisa dipahami ya pertanyaan ya? Nah, ya. Ayo, mungkin ada yang ingin berpendapat? Oh iya, Mbak Fajar lagi, sip Mbak Fajar. Dulu saya sering iri, tapi sekarang saya mencoba mengobati rasa iri ini dengan mendoakan teman supaya lebih sukses. Miki enak gak? Miki? Oh ya. Ya nanti di-cut pas bagian ini. Di doni di Mas Farid. Terus atasnya dikit ya. Wes, ya. Jadi sebaliknya, jika kita ikhlas dan ikut senang atas keberhasilan teman, Allah akan menambah kebaikan dan rezeki untuk kita. Itulah sebabnya kita harus belajar menghindari sifat iri dan dengki agar hati kita bersih dan hidup kita penuh kedamaian. Ini trik, ini teknik, ini tutorial dari agama bagaimana teknik kita itu bisa menjadi manusia-manusia bahagia. Berarti apa? Agama itu melarang kita tidak bahagia. Nah, ini praktek ya. Sekarang praktek. Coba kalian pikirkan, pernahkah kalian merasa iri pada seseorang? Terus ketika iri itu apa yang saya merasakan? Terus bagaimana cara agar sampean itu temannya sukses tapi tetap bahagia? Bisa dipahami ya pertanyaannya? Siapa ini? Singkatin jawab. Didi. Oh ya, Mbak Aisyah. Saya pernah ikut karena Hmm. saya melihat dari senang dan dari semangat. Nah,
enek koncone sukses, nilainya bagus, sementara Mbak Aisyah nilainya lebih di bawahnya. Sama sakit hati? Sakit hati napa nek koncone? Boleh jadi sakit hati lah ya. Aku itu mau mempeng, saya itu belajarnya sungguh-sungguh, tapi nilaiku panggah kalah karo bocah kae. Tapi tetap apa tadi? Nah, tetap senang dan menjadikan motivasi atau semangat untuk meraih nilai yang lebih baik. Bagus. Ya. Jadi ini perasaan nih, ini gak kena dibohongi perasaan. Siapa lagi nih? Oh iya Mbak Nisa. Dulu saya pernah ini ketika teman saya itu Sering? sering berjual. Tapi sekarang saya sadar dia mendapatkan hal tersebut karena konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi mengapresiasi terhadap pekerjaannya. Ya tentu orang itu penuh perjuangan begitu ya. Kadang-kadang adewiku nggak mau berjuang tapi sakit hati ketika ada orang yang berjuang dan berhasil. Nah, bagus Mbak Lisa. Mungkin ada lagi sebelum saya lanjut. Oh iya Mbak Fajar. Saya dulu pernah iri, tetapi sekarang saya mencoba mengganti rasa iri ini dengan mendoakan teman supaya lebih sukses. Ya. Ini trik bagus sekali. Jadi ketika sakit hati, enek koncone sukses, kita kok belum sukses, justru kita itu berdoa. Kita doakan teman kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita berhasil. Nah, bagus sekali. Ya. Jadi terima kasih anak-anak. Jadi Bapak senang sekali ternyata kalian berani jujur, mau jujur. Karena memang sakit hati, penyakit iri ini sulit untuk disadari. Banyak orang yang sakit tapi dia tidak merasa dan tidak sadar bahwa dirinya sedang sakit. Gini betul? Ada orang sakit tapi dia tidak merasa bahwa sebenarnya dia sedang sakit. Apa ini? Lorati. Padahal setiap orang itu kok baperan, loroatian, sakit hati, mudah tersinggung. Itu menunjukkan dan itu positif bahwa dia sedang terkena penyakit, yaitu penyakit hati, penyakit hasad. Koncone sukses, loroati. Koncone mendapatkan prestasi, loroati. Koncone mendapatkan jabatan, loroati. Ini adalah penyakit yang harus kita waspadai, kita jaga, jangan sampai kita terjangkit penyakit itu. Nah, ini kita pembahasannya di situ. Ya. Jadi kemudian kita lihat selanjutnya, ya. Kalau orang terkena penyakit hati, ya kan, tentu ada efeknya. Kita sudah tahu apa definisinya, kita tahu apa penyebabnya, ya. Terus kemudian bagaimana dampak negatif dari penyakit hasad. Jadi penyakit hasad atau penyakit hati, sakit hati, ya bahasanya sakit hati, ini ada dampaknya. Setiap perkara yang di situ merupakan larangan dari agama, setiap perkara yang tidak diridhoi karo Gusti Allah, ya, itu pasti berpotensi tidak baik, efeknya negatif, pasti berbahaya. Nah, kita melihat bagaimana dampak negatif dari perilaku hasad. Ya, di sini ada beberapa. Mbak Rosa, apa saja kira-kira? Hati menjadi hatinya menjadi gelisah dan tidak tenang. Terus lanjut. Sulit merasa bahagia. Terus Persahabatan bisa rusak. Allah menjauhkan rahmatnya dari hati yang iri. iri. Jadi hatinya tidak bahagia. Salah satu hal yang menyebabkan hati tidak bahagia itu adalah penyakit hasad atau iri. Jangan biarkan hati kita terhinggap penyakit iri atau dengki. Karena penyakit iri dan dengki ini adalah merupakan faktor yang menyebabkan manusia itu sulit untuk bahagia.
bagi teknik untuk bahagia bagaimana? Hilangkan rasa dengki. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini kita mau melakukan kegiatan permainan ya. Ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bermain peran ya, dalam kelompok kecil. Ya, tujuannya supaya kalian bisa merasakan langsung bagaimana sikap yang benar ketika teman kita itu berhasil. Ya. Jadi silakan nanti membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama memerankan situasi teman mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kelompok 2 memerankan teman menang lomba. Kelompok 3 memerankan teman mendapatkan kesempatan khusus, ya, misalnya terpilih menjadi ketua kelas atau ketua OSIS, ya, atau menjadi duta kelasnya, terserah nanti Saman bicarakan di kelompok. Ya. Setelah kalian nanti menyiapkan perannya, setiap kelompok akan menampilkan hasilnya di depan kelas ini. Ya. Saat tampil tunjukkan perbedaan, ya ini, tunjukkan perbedaan antara sikap iri dan sikap yang baik. Setelah semuanya tampil, ya siap ya, kita akan diskusikan bersama dan apa yang bisa kita pelajari dari masing-masing peran. Ya. Silahkan mengkondisikan ke dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana biasanya? Oh, kelompok 1 sini. Kelompok 2? Kelompok 2, ya kelompok 2. Terus kelompok 3 sini. Ya, silakan mengkondisikan. Jadi kelompok 1 ini nanti membuat peran teman mendapatkan nilai yang bagus. Ada teman yang mendapatkan nilai yang bagus. Terus kelompok 2 sudah? Kelompok 2 apa? Skenario kelompok 2 apa tadi? Kelompok 2 apa? Oh, menang lomba. Terus kelompok 3 apa? Teman mendapatkan kesempatan khusus. Teman mendapatkan kesempatan khusus. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kita tampilkan bersama-sama. Sudah siap? Membagikan hasil ulangan. Seorang siswa mendapat nilai yang sangat bagus, namun reaksi teman-temannya berbeda-beda. Teman-teman, alhamdulillah aku dapat nilai 95. Paling juga lagi berbagi semua. Tahu tuh, yang itu kan gampang. Wah, selamat ya. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Aku jadi termotivasi untuk belajar lebih giat. Terima kasih ya, semoga kita bisa sukses bersama. Amin. Teman yang iri justru tampak gelisah, sementara teman yang ikut senang hatinya terlihat tenang. Tepuk tangan. Luar biasa. Secara tidak langsung Saman bisa menyaksikan perbedaan orang yang sakit hati dengan orang yang sehat hatinya. Ya. Antara sikap iri dan orang yang hatinya baik. Sekarang coba rasakan, ya. Siapa yang tampak lebih tenang dan bahagia kira-kira? Yang iri atau orang yang bisa mengapresiasi, bisa senang ketika temannya berhasil? Siapa kira-kira? Yang ikut senang ya, yang ikut senang ya itu. Berarti orang yang ikut senang itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak memiliki sakit hati. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Skenario 2. Seorang siswa pemenang lomba menampakkan rasa syukur dan bahagia. Ada teman yang menanggapinya dengan komentar sinis, tetapi ada pula yang bersikap baik dan memberi ucapan selamat.
memuji usaha, dan merasa termotivasi untuk mengikuti lomba berikutnya. Beberapa hari kemudian, sekolah mengumumkan pemenang lomba pidato. A memasuki kelas sambil membawa piala. Teman-teman, aku menang juara. Paling cuma kebetulan. Kalau enggak, anakku tidak bisa juara. Selamat ya atas kemenanganmu. Aku jadi ingin bisa juara kayak kamu. Terima kasih ya, itu belajar bareng ya. Ada yang iri hingga berkomentar sinis, tetapi ada juga yang memilih mendukung dengan tulus hingga persahabatan terasa lebih hangat. Tepuk tangan. Bagus sekali, ya. Bagus sekali penampilan dari kelompok 2. Ya. Jadi tadi bisa kita lihat dengan jelas ketika ada teman yang iri, suasana hati menjadi tidak nyaman. Ya. Tapi saat teman kita ikut senang, suasana berubah menjadi hangat dan penuh semangat. Jadi anak-anak ingatlah ketika teman kita menang, sebenarnya kita juga ikut menang. Karena kita berada di lingkungan yang saling mendukung dan saling memberi semangat. Tepuk tangan. Dilanjutkan kelompok 3, silakan presentasikan, menampilkan dramanya. Silakan. Skenario 3. Teman mendapat kesempatan khusus. Seorang siswa terpilih menjadi ketua kelas atau duta sekolah. Salah satu temannya menunjukkan rasa iri dengan tidak mau mendukung. Sedangkan teman lainnya bersikap positif dengan memberi dukungan penuh dan berharap agar amanah dan menjalankan tugas. Beberapa minggu kemudian, guru memilih salah satu teman atau siswa menjadi ketua kelas. Teman-teman, terima kasih sudah memilih saya menjadi ketua kelas atau duta sekolah. Saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Allah, kenapa harus dia yang terpilih? Aku gak suka. Wah, selamat ya. Semoga kamu bisa menjalani amanah ini dengan baik. Ya. Yang satu memilih iri dan tidak mau mendukung, sementara yang lain memberikan semangat dan dukungan penuh. Dari sini terlihat mendukung keberhasilan teman berarti kita juga ikut menciptakan kebaikan bersama. Tepuk tangan. Masya Allah, kelompok 3 tampil dengan sangat baik. Ya, kalian sudah menunjukkan bahwa mendukung teman yang mendapatkan kepercayaan bukanlah hal yang sulit. Asal hati kita ikhlas, ya. Kalau kita ikut mendukung, berarti kita ikut menjaga amanah dan menciptakan suasana kelas yang saling menghargai. Kira-kira menurut kalian, bagaimana perasaan teman yang mendapatkan dukungan dari kalian? Ada teman menjadi ketua kelas, teman menjadi duta sekolah, teman menjadi ketua OSIS. Ya, kira-kira bagaimana perasaan teman ketika mendapatkan dukungan dari kalian? Kira-kira bagaimana perasaannya? Ayo Mas Alif, kira-kira kalau ada teman mendapatkan dukungan sama dari ketua OSIS, terus ada yang lain mendukung, perasaannya sama nggih? Perasaan saya sangat senang karena saling mensupport satu sama lain. Ya, seneng tambah semangat. Nah. Melu seneng, melu mendukung. Ya. Itu. Wis ya, deal ya. Ya, anak-anak, dari semua penampilan tadi kita bisa belajar satu hal yang penting, ya. Sifat iri itu hanya membuat hati gelisah. Sifat iri itu bisa membuat hati menjadi renggang, karo konco gak rukun, gak akur. Sebaliknya, ketika kita ikut bahagia atas kebahagiaan teman, atas keberhasilan teman, hati kita justru akan menjadi lapang. Persahabatan akan semakin kuat dan hidup kita akan lebih bermakna. Allahumma amin. Jadi mari kita biasakan untuk mendoakan kebaikan bagi teman, karena ketika hati kita bersih dan penuh syukur,
itulah saat kita benar-benar menjadi manusia yang bahagia, bukan hanya bahagia yang sederhana, tapi bahagia yang sejati. Nah, coba bayangkan bagaimana indahnya jika hati kita tenang, bersih, dan ikut bahagia melihat keberhasilan teman-teman kita. Sekarang ada satu, kita tepuk tangan dulu. Anak-anak, dari semua penampilan tadi kita belajar satu hal penting. Ya. Sifat iri itu hanya membuat hati gelisah dan hubungan renggang. Sebaliknya, ketika kita ikut bahagia atas keberhasilan teman, hati kita terasa lapang, persahabatan semakin kuat, dan hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Allahumma amin. Jadi, mari kita biasakan untuk mendoakan kebaikan bagi teman, karena ketika hati kita bersih dan penuh syukur, itulah saat kita benar-benar bahagia. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita renungkan sejenak. Coba tulis satu hal baik yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk melawan rasa iri di dalam hati. Bayangkan bagaimana indahnya jika hati kita tenang, bersih, dan ikut bahagia melihat keberhasilan teman. Tulislah dengan jujur di buku kalian, satu langkah kecil tapi bermakna besar untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan bersyukur. Bukunya bisa disiapkan, dicatat. Ya, siapa yang sudah? Ya, Mbak Lisa. Saya akan belajar menikmati proses saya sendiri tanpa membandingkan diri saya dengan orang lain. Bagus sekali. Ya. Sudah Mas Abil? Belum? Oh, Mbak Isa, ayo Mbak Isa. Sampai apa? Aku akan membantu teman yang sedang berjuang, bukan malah menyalahkan. Ketika ada teman yang berjuang, tolong jangan diserekali, jangan dihalang-halangi. Tepuk tangan. Ada lagi? Ya Mbak Disa. Saya akan lebih banyak bersyukur dengan apa yang saya miliki. Nah, bagus sekali. Intinya syukur, Sudah? Nah, jadi ingatlah anak-anakku, hati yang bersyukur dan tulus, ya seperti yang dikatakan Mbak Disa tadi, akan membuat hidup kalian lebih bahagia. Marilah kita jaga hati kita agar selalu lapang dada dan penuh kasih. Intinya apa Mbak Disa tadi? Bersyukur. Masya Allah. Semoga mulai hari ini kita semakin bersih dan ikhlas. Ingat anak-anak, hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan doa bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.